Selebgram Rahel V-nya hari ini menjalani pemeriksaan terkait plat RFS pada kendaraan roda 4 miliknya. Rahel datang dengan mobil plat RFS berwarna putih yang sebelumnya berwarna hitam. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilapan. Usai menjalani pemeriksaan dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan, selebgram Rahel V-nya kembali menjadi sorotan. Hari ini Rahel menjalani pemeriksaan terkait plat RFS pada mobil miliknya. Mobil yang dibawa Rahel kali ini pun berbeda dengan yang dibawanya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Saat itu mobil dengan nomor polisi RFS berwarna hitam. Namun hari ini mobil dengan plat yang sama berganti menjadi putih. Sebelumnya polisi telah mengkonfirmasi bahwa plat yang dimiliki Rahel bukan plat istimewa dan dapat dimiliki masyarakat umum. Namun polisi menemukan adanya pelanggaran lain, yaitu ketidaksesuaian warna kendaraan dengan plat nomor yang tertera pada STNK. Selain itu, mobil dengan plat RFS milik Rahel diketahui telah menunggak pajak selama 2 bulan. Dalam pemeriksaannya, Rahel mengaku kesalahannya terkait plat nomor yang tidak sesuai dengan warna kendaraan. Saat ini kendaraan roda 4 dengan nomor polisi B139 RFS milik Rahel telah dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dicek fisik oleh petugas. Pemirsa, layanan Transjakarta dan beberapa angkutan umum akan melayani 100% kapasitas penumpang. Sebagian menyebut positif, namun tidak sedikit yang mengkritik kebijakan tersebut akan membahayakan. Angka COVID yang terus melandai beriringan dengan perubahan beberapa kebijakan PPKM. Fase PPKM level 2 yang dijalani DKI Jakarta saat ini disambut banyaknya kebijakan pelonggaran. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kebijakan penggunaan transportasi umum. Secara mengejutkan, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan angkutan umum untuk beroperasi normal. Salah satunya Transjakarta yang diperbolehkan memberikan pelayanan 100% kapasitas penumpang. Bahkan marka batasan jarak penumpang rencananya akan dihapus secara perlahan. Mobilitas masyarakat memang terus meningkat akhir-akhir ini, bahkan lokasi-lokasi wisata hingga tempat belanja ramai dikunjungi. Akibatnya, peningkatan pun terjadi dalam hal transportasi. Lantas, apakah kebijakan melonggarkan transportasi telah dirasa aman? Tidak sedikit pihak yang mengkritik kebijakan tersebut. Pemprov dianggap terburu-buru bersuka cita dengan menurunnya angka COVID. Secara data, penularan angka COVID memang menurun, namun tingkat waspada ancaman gelombang ketiga harusnya tetap dipertahankan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat malah jadi bumerang yang membahayakan. Apa yang harus diwaspadai dari kebijakan ini sudah bergabung bersama kami epidemiolog FKM Universitas Indonesia Iwan Aryawan dan pengamat kebijakan publik Trubus Radiansah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Malam. Waalaikumsalam. Saya dari perspektif kebijakan publik dulu ke Pak Trubus. Pak Trubus, catatan kritis Anda soal ini. Iya, menurut saya ini kebijakan melalui keputusan Gubernur nomor 1245 itu terlalu prematur. Karena apa? Karena meskipun melandai penurunan COVID di DKI Jakarta, akan tetapi harusnya Pemprov DKI tidak terburu-buru untuk menetapkan 100%. Bahkan menurut saya 90% aja sudah ngeri itu, artinya ngeri sedap gitu ya untuk penularannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini Pemprov DKI terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa penularan COVID tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini sehingga segala mobilitas dilonggarkan semua. Tapi ini anehnya untuk KRL itu tetap 70% atau 35% untuk KRL ya. Jadi sesuai aturan SE itu Kementerian Perhubungan. Nah, dengan demikian memang ini persoalannya meskipun Pemprov DKI pertimbangan alasan ekonomi nomor pertama dan kedua
apa itu alasan karena COVID-nya melandai, menurut saya itu tidak tepat kebijakan ini, gitu Mas. Oke, kalau kita lihat ya di jalan-jalan sekarang ini, saya menggunakan mobil pribadi Pak ke kantor ya, berangkat begitu, tapi kalau kita lihat sudah macet di mana-mana Pak begitu. Apakah ini artinya bahwa sudah saatnya kita melonggarkan aktivitas masyarakat yang memang sudah menantinya dengan waktu yang cukup lama? Pak Trubus. Iya, kalau soal mobilitas masyarakat harusnya tetap dalam konteks pengendalian. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, Tadi kalau sempat dalam terputus, ini Pak. harusnya tetap dalam pengendalian, Mas. Harus tetap. Iya, putus-putus suaranya. Harusnya tetap dalam pengendalian itu, harus tetap dikendalikan menurut saya itu. Jadi Pemprov DKI tidak bisa serta-merta kemudian melepaskan atau melonggarkan sekaligus sampai 100% sehingga membahayakan semua pihak, karena persoalannya penularannya tetap masih tinggi dan belakangan ini kan DKI Jakarta juga masih memimpin penularan meskipun tingkat kematian sudah merendah gitu. Oke, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, beberapa waktu yang lalu seolah ada alarm dari RSCM yang mengatakan sudah ada lonjakan kasus di sana. Apakah Anda melihat indikasi ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi kota manapun, tapi dalam konteks Jakarta setidaknya untuk memastikan bahwa pelonggaran secara masif itu tidak serta-merta dilakukan begitu saja, harus ada gerak-gerak terbatas? Jadi gini, kalau kita lihat adanya kenaikan ataupun penurunan kasus kalau dalam 1-2 hari, itu kita mesti hati-hati. Maksud saya hati-hati dalam menyimpulkannya, karena itu bisa saja cuma fluktuasi harian naik turun gitu ya. Bisa juga disebabkan karena tesnya yang naik turun atau pelaporannya terlambat. Sehingga yang perlu kita lihat trennya seperti apa. Nah, saat ini memang kita belum melihat adanya tren kenaikan di DKI Jakarta. Ya, tapi bukan berarti kita bisa sembarangan, kita tetap harus hati-hati kan, kita tidak ingin naik kembali. Artinya pelonggaran memang harus dilakukan karena sesuai dengan indikator PPKM-nya kan, kita harus adakan pelonggaran, tapi pelonggaran itu harus dilakukan secara hati-hati gitu, supaya nggak naik lagi kasusnya. Semua itu harus diatur gitu, dan semua itu sebetulnya perlu dilakukan uji coba dahulu, sama seperti yang kita lakukan dengan pembukaan mal. Pembukaan mal itu kan nggak segera langsung dibuka, itu kan kita uji coba dulu, kemudian kita lihat bahwa dengan Peduli Lindungi tidak terjadi klaster mal, baru perlahan-lahan kita buka terus gitu. Seperti itu mestinya. Apa tidak dirasa cukup yang namanya aplikasi Peduli Lindungi sebagai saringan warga untuk bisa menggunakan transportasi umum? Ya, jadi gini. Jadi aplikasi Peduli Lindungi itu sebetulnya adalah cara yang sangat baik untuk mencegah orang yang berisiko untuk menularkan masuk ke tempat-tempat umum. Cuma tantangannya dalam pelaksanaannya ya. Kalau pelaksanaannya tidak baik, gitu kan. Yang sebetulnya dengan Peduli Lindungi sudah banyak tuh yang bisa dicegah untuk masuk ke tempat-tempat umum, termasuk ke kendaraan umum. Nah, tapi tetap harus dijaga gitu protokol kesehatan. Yang salah satu adalah jaga jarak, pakai masker, gitu dan sering cuci tangan, itu tetap harus dijaga gitu kan. Karena kan di Peduli Lindungi itu kan dasarnya adalah laporan dari laboratorium ya. Nah, kita tahu kan banyak juga kasus COVID yang nggak bergejala, yang mungkin di Peduli Lindunginya dia baik-baik saja gitu kan, cuma sebetulnya dia sudah tertular gitu kan. Nah, itu yang makanya kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus protokol kesehatan. Saya kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, aturan ataupun kebijakan ini tentu saja lahir dari kajian ilmiah, tidak serta-merta begitu saja ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat juga catatan kasus di Jakarta, setidaknya sepekan kan sudah tidak mencatatkan angka kematian COVID-19 begitu. Kemudian juga ada aturan-aturan yang diperketat termasuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan kajian-kajian lain tentu saya yakin. Apakah ini tidak bisa dijadikan dasar sebetulnya bahwa sudah tepat dilakukan pembukaan transportasi untuk masyarakat yang membutuhkannya seluas-luasnya? Iya, menurut saya tetap belum tepat, Mas. Karena apa? Karena ini kan sifatnya sifat fluktuatif, masih dinamis, dan penularan sendiri sebenarnya masih terjadi. Karena itu harusnya Pemprov DKI lebih mempertimbangkan dampak dari kebijakan itu sendiri. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang terlihat di dalam laporan-laporan
mengenai melandainya penularan COVID itu di sisi realitanya kan belum sifatnya istilahnya proporsional gitu, harusnya korelatif lah gitu ya. Nah dengan demikian menurut saya memang apa yang dipertimbangkan oleh Pemprov DKI bisa diterima dalam konteks jangka pendek, tetapi persoalannya kemudian kalau ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, ya kan, pengawasan yang ketat dan law enforcement juga, penegakan hukum yang baik, saya rasa juga akan terjadi banyak pelanggaran dan di situ kemudian terjadi penularan, Mas, menurut saya itu, Mas. Oke, karena bagaimanapun kita tahu aplikasi Peduli Lindungi itu mensyaratkan orang sudah vaksin setidaknya 2 kali ya, dan Jakarta mencatatkan angka vaksin yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Angka testingnya juga demikian, tracingnya juga berjalan. Apakah Anda tidak melihat dasar-dasar ini bisa dijadikan dorongan pertimbangan untuk memastikan bahwa pelonggaran transportasi itu dilakukan? Iya, secara rasional kebijakan tentu bisa, Mas. Secara rasional kebijakan yang kita pertimbangkan adalah persoalan kebijakan itu kan harus diimplementasikan. Nah, bagaimana implementasi di lapangan tanpa ada pengawasan, tanpa ada pengendalian yang ketat? Saya khawatir itu menjadi bumerang bagi kita semua gitu loh, Mas. Jadi kalau secara rasional kita bisa, masyarakat bisa menerima, tetapi dalam hal ini tentu kan dampak yang harus ditimbulkan dan dampak akibat yang akan diterima itu jauh lebih berat gitu loh, Mas, daripada persoalan-persoalan soal rasionalitas kebijakan, menurut saya itu, Mas. Ya, penting ya kearifan dari setiap petugas yang memastikan bahwa tidak ada berdesak-desakan di dalam kendaraan umum itu ya. Saya kembali deh ke Pak Iwan. Pak Iwan, atas dasar keadilan kalau kita lihat mobil pribadi kan sudah berseliweran di mana-mana. Ganjil genap ada pun, tapi tetap yang namanya macet di Jakarta sudah mulai terlihat. Masyarakat butuh akses transportasi umum, mereka punya hak untuk itu. Dan mereka sudah vaksin 2 kali dan lain sebagainya, tapi justru ini menjadi pilihan sulit. Menurut Anda, atas nama rasionalitas juga kan kita bisa berpikir, anak-anak sendiri saya udah bisa masuk mall, kemudian anak kecil sudah bisa ikut naik KRL dan lain sebagainya. Masa naik transportasi umum untuk di wilayah Jabodetabek masih dibatasi? Jadi walaupun sekarang udah nggak dibatasi ya, udah 100%. Ya kita harus yakinkan bahwa tadi penggunaan aplikasi Peduli Lindunginya itu dilakukan dengan baik ya. Karena aplikasi itu percuma kalau nggak diterapkan dengan baik gitu ya. Dan kemudian sebetulnya kita perlu melakukan evaluasi karena sebetulnya dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu kita bisa tahu siapa saja yang naik angkutan umum, siapa saja yang naik Transjakarta, kemudian apakah dari mereka ada yang positif 2 minggu kemudian. Nah, kemudian dari situ bisa dianalisis apakah penularan terjadi di Transjakarta atau bukan. Iya. Ya. Nah, itu kan yang kita lakukan juga waktu pembukaan mal gitu kan. Ya, memang mungkin nggak masuk ke media, tapi itu dilakukan analisis oleh Kementerian Kesehatan, oleh para ahli yang melihat bahwa ternyata mal dibuka ini tidak ada klaster mal, sehingga waktu itu kan pembukaannya makin longgar di mal. Dan saya rasa yang transportasi umum ini juga harus begitu gitu, terus sama-sama. Kalau terjadi klaster, ya kita harus bersedia untuk pelonggarannya diperketat lagi gitu. Oke, sepakat untuk itu. Jadi nggak, ini bukan untuk selamanya, bukan. Ini harus dievaluasi. Saya pikir dalam waktu dekat, misalnya dalam waktu seminggu kita harus evaluasi. Secara berkala ya Pak, untuk memastikan tidak menimbulnya klaster baru di sana. Sepakat dengan itu. Kita akan lihat dan berharap petugas benar-benar arif dan bijaksana untuk memastikan setiap yang naik kendaraan tidak berdesak-desakan. Semoga itu dilakukan. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Iwan atas waktunya di iNewsroom. Seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega membantai keluarganya sendiri. Kami hadirkan informasinya saat lagi.